Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, ada beberapa video yang dari kemarin banyak netizen minta saya untuk membahasnya. Namun saya berusaha untuk menghindari karena saya tidak tahu apakah berita ini valid atau tidak. Apakah berita ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tetapi setelah ada beberapa bukti, beberapa video yang menunjukkan kedekatan antara tokoh-tokoh NU dengan orang-orang Yahudi. Dan ini ternyata sudah berlangsung puluhan tahun, teman-teman. Bukan baru-baru ini, karena kemarin viral kelima pemuda NU itu ya, yang datang kepada istri Will, datang ke sana untuk melakukan diskusi, dialog, atau apalah itu katanya. Karena mereka ini orang-orang filsuf, jadi harus mengedepankan diskusi atau apa begitu. Ya, setelah saya membaca-baca artikel berita dari kejadian itu, malah semakin miris, bukan semakin membenarkan tindakan mereka. Dan malah kita semakin dibukakan. Setelah banyaknya fitnah dari oknum-oknum kiai NU, kita lihat di balik Wahabi itu, ada Yahudi. Mereka dibiayai Yahudi, mereka dekat dengan Yahudi. Mereka itu sejatinya buatan Yahudi. Sampai ada fitnahan begitu loh. Tapi Allah bukakan. Allah langsung bukakan ke hadapan kita. Siapa yang mesra dengan Yahud, siapa juga yang dekat dengan Yahud, bahkan sering berangkul-rangkulan, bahkan ikut ibadah mereka. Kita simak fakta-faktanya agar kita tidak berbicara tong kosong di sini. Langsung ke video. I would like to dedicate this. Ya, video pertama yang menjawab rasa penasaran saya, tanda tanya saya adalah Gus Dur. Jadi mana Gus Dur ini memberikan statement yang sangat mengejutkan ya. Bagaimana beliau ini sangat membanggakan Yahud. To my deceased friend, Sahabat saya yang telah meninggal, Ramin, a a Jew who shared with me seorang Yahudi ya. for 4 years, the Kabbalah, the Talmud and everything. I will work ceaselessly until Hingga Israel diakui oleh Republik Indonesia. Tokoh NU. Israel was acknowledged by the Republic of Indonesia. This is important Kenapa sangat penting? Kenapa? because if we are like to be an honest people, dedicated to openness, then we have to acknowledge Israel. Mengakui Israel. There is no other way. There is no other way. Tidak ada jalan lain. Harus mengakui Israel. Hapus Palestina. I know this will make the current fundamentalist in Indonesia very angry. Karena kan ketika Indonesia ini resmi, merdeka, ada statement di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Tapi yang terjadi di Palestina apa? Masih penjajahan. Maybe other people also. Ya. There is no other way to say it. Ya. Because if we are not frank, we are not honest to ourselves. Waduh, kita tidak jujur pada diri sendiri katanya. This is very important thing. Wah, ini sangat penting ya. Jadi sangat penting untuk diketahui umat, sampai-sampai direkod dan disebarkan. Agar apa? Gus Dur ini kan dianggap sebagai wali, dianggap sebagai tokoh juga. Jadi orang yang mengakui dia wali ya pasti ikutlah. Dan ini bukan satu-satunya, teman-teman. Ketika kemarin siapa itu? Salah satu tokoh PBNU itu ya, dia mengaku hanya sebatas pribadi datang ke sana. Tetapi dalam fakta yang kita lihat, dia tidak pribadi, rombongan ya, rombongan. Bahkan diakui oleh Presiden Isri Will bahwa dia sebagai perwakilan NU. Fakta dan perkataan tidak sama ya ternyata ya. Kita lihat satu video yang sungguh membuat kita pilu, teman-teman. Di mana dia ikut salah satu seremoni atau apalah itu. Gak jauh berbeda dengan Panji Gumilang. Hafinu salam alaihim begini-begini. Apa itu? Coba kita simak. Ketua PBNU tahun 2018 tengah mengikuti qaulukum, ibadah pada kitab Talmud Yahud. Ya, ini pernah saya posting kemarin, cuman saya belum menanggapi ya, karena saya belum tahu ini tentang apa videonya. Tapi setelah saya dapat informasi seperti ini,
memang betul ya bahwa orang Nasoro dan Yahudi ini tidak akan pernah senang sampai kita ikut dengan mereka. Oh, ya ini. Pantas saja ya dia ketika bertemu dengan Presiden Israel bersalaman seolah-olah bertemu dengan saudara. Seolah-olah dia bertemu dengan orang yang dia cintai begitu. Astagfirullah. Ketika dunia sedang bersedih melihat penjajahan, melihat penindasan, melihat perang yang terjadi di sana, dia sebagai tokoh NU katanya masih menyempatkan diri datang-datang ke sana, berangkulan, duduk manis, makan bersama, tertawa lepas, foto bareng, disebar. Padahal kita bisa menyaksikan sendiri betapa beringasnya mereka terhadap orang-orang Palestina. Saya di sini bukan membicarakan NU, tapi orang-orang yang ada di dalam NU-nya. Lihat, apa yang kalian dapat dari video ini? Apa yang kalian tangkap? Haruskah kita diam? Ya, haruskah kita diam? Melihat fenomena seperti ini, apakah kita hanya akan menyaksikannya saja? Melihat dari kejauhan, lalu menganggap ini biasa saja? Sudah terlihat jelas fitnah yang disampaikan oleh oknum-oknum kiai dari NU untuk menjatuhkan dan menyerang Salafi, bahwa mereka itu katanya disokong oleh orang-orang Yahud. Tapi apa? Bisa kita lihat sendiri bahwa oknum-oknum dari kalian lah kebanyakan yang bermesraan dengan mereka. Gak perlu dilanjutkan ya teman-teman. Hanya bikin sakit hati. Hanya bikin sakit hati. Tapi sebagai penutup, coba kita simak satu video yang akan menyadarkan kalian. Golongan Wahabi yang suka bid'ah-bid'ahkan tahlil, yang suka memusyrik-musyrikkan tawassul, yang suka membid'ahkan maulid. Golongan Wahabi itu difasilitasi, didukung pendiriannya oleh para musuh Islam dari agama Yahudi. Pendiri Wahabi yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak perlu dilanjut ya teman-teman. Faktanya sudah jelas. Dari awal tadi, dari Gus Dur sampai ke Ketua PBNU 2018. Mantap.